Dan fun fact-nya, negara kita atau Indonesia adalah negara yang memiliki peserta atau anggota pramuka yang terbanyak di dunia. Hari pertama sampai hari ketiga itu nggak ada yang bantu saya. Jadi bersikap gimana caranya kita bisa berputar otak dengan cepat, terus gimana caranya kita bisa mengambil tindakan dan sikap dengan baik. Kenapa juga harus ada ilmu? Karena secara hukum kalau kita mau menolong orang pun, kalau kita tahu ilmu medis kita nggak menolong, ada aturannya. Ada aturan. Iya, kalau bapak mau bantu boleh pak, soalnya kita kan nggak dibayar di sini. Ketika saya ketemu orang baru berarti dia guru. Guru baru. Ketika saya ke tempat baru berarti dia sekolah baru untuk saya, untuk belajar lagi. Karena ruhnya pramuka adalah sederhananya dari pramuka oleh pramuka untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Hari ini saya sudah bersama Kang Taufik. Kalau dilihat-lihat nih dari seragamnya berarti Kang Taufik itu dari pramuka gitu ya. Coba gimana Kang Taufik kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita juga selalu dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba Kang Taufik itu di pramuka berarti ya? Ya, di pramuka. Saya tuh pengen tahu profesi atau jabatannya di pramuka itu sebagai apa, Kang? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Taufik Anugrah. Saya dari Satuan Tugas Pramuka Peduli Kuartir Daerah Jawa Barat, urusan penanggulangan bencana. Seperti itu mungkin ya? Oke, siap. Berarti Kang Taufik ini di Satuan Tugas Kuartir Daerah Jawa Barat. Daerah di penanggulangan urusan penanggulangan bencana. Bisa ada yang belum tahu nih, jadi pramuka tuh bukan jambore-jamborean aja ya kan? Ya. Bukan camping-campingan dan tepuk tangan aja seperti tepuk gitu. Pramuka gitu ya? Tepuk pramuka. Tapi uniknya pasti yang bukan anak pramuka juga tahu tepuk pramuka. Oh iya, ya. Hatam lahir batin. Hatam itu. Jadi disuruh tepuk pramuka teh itu mah sudah di luar kepala. Iya. Terus kalau kita ngobrolin tentang pramuka nih, pasti sobat humanity juga udah nggak asing lah. Pramuka tuh udah kental gitu, bahkan di sejak kita sekolah pun kita sudah dikenalkan dengan pramuka gitu. Cuman apakah teman-teman tahu pramuka itu apa? Jadi kita tanyain aja ke Kang Taufik. Sebenarnya pramuka sendiri itu apa sih, Kang? Oke. Kita dari luas dulu sampai mengerucut aja ya. Oke. Jadi kita ini kan organisasi pendidikan ya, Gerakan Pramuka itu. Nah, Gerakan Pramuka ini tidak hanya di Indonesia nih. Kita ada di seluruh dunia dan kita tercatat per tahun ini juga ada 174 negara dari 200 sekian negara yang terdaftar memiliki gerakan pramukanya khususnya di masing-masing negara. Dan fun fact-nya, negara kita atau Indonesia adalah negara yang memiliki peserta atau anggota pramuka yang terbanyak di dunia, yaitu 25 juta atau setengah dari anggota kepanduan atau kepramukaan tingkat dunia. Anggotanya 2,5 juta. 25 juta. Oh, 25 juta relat, bukan 2,5 juta. Kalau 2,5 juta Bandung kayaknya. Bandung kayaknya berarti 25 juta anggota terbanyak di seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia. Bahkan hampir setengahnya anggota kepanduan seluruh dunia. Oke. Jadi setengahnya ada di Indonesia. Keren nggak? Keren lah. Tepuk tangan dulu buat pramuka. Terus kan tadi kata Kang Taufik juga pramuka itu adalah keorganisasi pendidikan, gitu. Terus saya tuh penasaran nih, ini mah dari kecil. Kenapa eskul pramuka tuh diwajibkan dalam tanda kutip buat diikuti oleh peserta didik di sekolah gitu kan? Oke. Kita diskusi ringan aja ya, sambil kita luruskan. Sebenarnya ya, yang sudut pandang saya secara pribadi dan memang setelah saya mempelajari adalah yang diwajibkan itu bukan anaknya, tapi
ya tadi pembina atau gurunya. Mengapa demikian? Karena nantinya yang akan langsung berinteraksi dengan peserta didik atau anak itu adalah pembina dan gurunya langsung. Mereka akan meneladani siapa, mereka akan mengikuti siapa. Nah kan guru itu kan digugu dan ditiru. Nah seperti apa? Yang hadir di sekolah itu adalah pendidikan kepramukaan. Bagaimana guru dapat memberikan contoh, memberikan sikap seperti apa seorang siswa, seperti apa seorang pribadi yang baik, memiliki toleransi, memiliki wawasan yang luas, bagaimana cara dia mengembangkan soft skill, hard skill yang dia miliki dengan aktivitas yang bermanfaat. Nah, sebenarnya harapannya ada gerakan pramuka ini di tadi gugus depan atau sekolah itu yang lebih wajib itu guru tanya. Nah, jadi ketika guru sudah menyukai, guru akan menerapkan seperti apa sih? Kan kalau Akang sering lihat di kegiatan pramuka, kalau yang anak SD itu yang siaga nih, kan nyanyi-nyanyi itu. Terus kan seperti apa kalau misalkan dari SD kelas 1 sampai kelas 4 dia nyanyi, atau dia banyak gamesnya, naik kelas 4 ke kelas 5 ke penggalang itu kan dia mulai banyak tantangan. Berarti kan ada terus yang berjenjang secara dia keilmuannya, secara skillnya. Makanya di pramuka pun secara peserta didik itu kan ada beberapa golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu pun secara usia pun dibagi ya. Itu tingkatan pramuka. Iya betul. Di setiap sekolah kan ada SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah kita sederhanakan saja. Di SD, di siaga itu usianya 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Nah, itu di siaga itu dibiasakan bagaimana kita seperti Dwi Satya dan Dwi Dharma itu atau dua janjinya dan dua dharmanya itu sebenarnya itu lebih mengenalkan bagaimana mereka berbakti kepada orang tua. Substansinya tuh itu. Betul di situ. Kalau ini sambil diulik nanti aja ya, biar kepo apa sih Dwi Satya, Dwi Dharma itu. Nah, sebenarnya mereka tuh diajarkan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sekitar, bagaimana mereka menjadi pribadi yang memang baik untuk pribadi sendiri ataupun untuk orang banyak. Nah, itu di siaga. Ketika siaga itu pola pembinaannya mereka hanya 25% ibarat eksplornya. Sisanya didampingi oleh yanda atau bunda atau pembina lah di pramuka tuh. Tapi penyebutan di siaga yanda dan bunda. Nah, kemudian kalau kita naik nih ke penggalang, kalau penggalang ini biasanya jiwa-jiwa tantangannya udah mulai naik nih. Nah, berarti di penggalang ini dia volumenya naik lagi dari 25% naik nih ke 50%. Bagaimana dia mengeksplor diri sendiri, skillnya sampai ke tadi pola pembinaan pun mulai disesuaikan. Jadi pembina memberikan kesempatan untuk anak mencoba mengeksplor gimana sih. Nah, makanya kalau Akang sering lihat lomba-lomba tuh banyaknya anak SMP. Iya, betul. Nah, kan di situ dia eksplor. Gimana kita tali menali, gimana caranya kita memahami pengetahuan umum, pengetahuan kepramukaan, medis, banyak loh sebenarnya. Jadi nggak hanya tentang sandi-sandi aja. Itu nilai tambah lah ya. Tapi banyak sebenarnya yang belum diketahui karena di pramuka tingkat penggalang ada lomba tingkat. Nah, kalau tingkat gugus depan atau sekolah LT1, kecamatan atau keluaran tingkat itu LT2, kota itu LT3, kuarda atau provinsi LT4, dan 5 itu atau tingkat nasional LT5. Nah, itu tuh terus berjenjang senasional. Jadi kita terus mengembangkan si anak-anak penggalang ini supaya dia memiliki kompetensi yang terus meningkat dan makin handal. Naik ke penegak, penegak ini dia mulai naik lagi nih eksplornya secara pribadi. Setelah naik, dia pola pembinaannya pun lebih sedikit ya. Dalam artian pembinanya tidak seperti lagi penggalang yang banyak memberikan niklu, tapi pola pembinaan penegak dan pandega cenderung kita pembina itu lebih seperti konsultan. Kayak ngobrol, diskusi gitu. Kita diskusi seperti ini. Coba kalau misalkan memberikan kesempatan itu, ibarat silahkan ambil kesempatan ini, lakukan dan pelajari apa yang perlu dieksplor ke depannya. Misalkan ada kendala, apalagi kita harus yang kembangkan atau kita perbaiki. Penegak pandega nggak jauh beda. Nah, kalau penegak kan SMA, kalau pandega itu sebenarnya kalau disebut pembina
kemudaan, disebut anggota peserta didik tua juga ya, karena Pandega itu 21 sampai 25 usianya. Tapi makanya itu usianya usia Pandega. Dia bagaimana disiapkan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang siap ketika dia nanti jadi pembina, ketika dia nanti jadi masyarakat. Karena ruhnya pramuka adalah sederhananya dari pramuka oleh pramuka untuk masyarakat. Kita akan kembali ke masyarakat. Makanya sebenarnya pramuka itu mungkin kalau ketemu orang yang pas akan seru ngebahasnya. Tapi kalau belum ketemu orang yang pas, mohon dimaklum. Ya gitu. Siap. Berarti pramuka tuh ada 4 tingkatan tadi tuh ya. Untuk peserta didik. Untuk peserta didik tuh ada 4 tingkatan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tuh, terus pramuka tuh ternyata luas. Tidak hanya ngobrol tentang tadi sandi atau apa tepuk tangan atau camping gitu ya kan. Ternyata sangat luas gitu. Saking luasnya pramuka ini pun bahkan sampai ada ke kemanusiaannya gitu ya kan. Ya betul. Cuman sebelum membahas ke pramuka yang di bagian kemanusiaannya, saya tuh pengen tahu Kang Taufik sendiri nih, berarti ikut pramukanya sejak dari kecil gitu atau SD? Sejak kecil, sejak siaga. Kebetulan sejak masih jadi atlet panjat benteng, loncat pagar. Karena sering kabur pramuka dulunya. Keren saya beneran. Tapi mungkin sudah dikasih rezeki dan jalannya untuk ya udah dibersamai dengan orang-orang pramuka. Akhirnya saya di sini itu bukan karena terjebak karena nggak ada pilihan, tapi saya di sini karena pilihan saya. Karena pilihan gitu. Jadi karena tidak sedikit juga atlet panjat loncat pagar yang buktinya Kang Taufik gitu, sehingga akhirnya kan bisa di posisi yang sekarang gitu ya Kang. Berarti awalnya atau latar belakangnya gitu berarti ya Kang? Iya. Karena mungkin ketemu orangnya kurang pas. Tapi karena punya keinginan yang saya pasti bisa lebih dari orang lain. Tapi ya daripada ya qadarullah ya, saya diberikan kesempatan di ranah yang seperti ini di pramuka. Alhamdulillah, karena lingkungan saya kan sebenarnya cukup kurang bagus lah ya kan, walaupun saya sekolah di MTS tapi lingkungannya daerah yang agak berbahaya kan, ya tetap juga bisa ke bawah-bawah. Tapi sampai detik ini alhamdulillah tidak terbawa-bawa seperti itu, tapi saya tetap berteman dengan seperti itu pun, baik orang yang memiliki latar belakang kurang baik ataupun yang lainnya. Jadi gitu latar belakang Kang Taufik tuh. Terus apakah sebelumnya pernah tertarik gitu ikut organisasi lain selain pramuka gitu? Tertarik karena saya orangnya penasaran gitu. Jadi tertarik pasti beberapa organisasi. Saya bukan pramuka aja, saya kan di luar juga kita bikin komunitas yang pemerhati ODGJ. Terus kita gimana misalkan di luar. Kalau saya kan kalau secara pribadi misalkan ada rezeki lebih pengen kemana nih dialirkannya, misalkan dibuat kegiatan, tapi dibuat kegiatannya ke siapa penerima manfaatnya. Ya udah kita ajak adik-adik misalkan panti asuhan atau teman-teman yang memang kekurangan di pelosok sana. Kalau saya kan memang hobinya jalan-jalan sambil jajan. Ada yang jalan-jalan gitu. Iya. Tapi kan ya Jawa Barat kan luas ya. Ternyata 27 kota kabupaten. Coba bayangin kan kalau ngomong Jawa Barat, tapi nggak usah jauh-jauh Jawa Barat lah. Ketika itu saya mikirin kota Bandung aja 30 kecamatan belum saya main kemana-mana. Tapi gimana caranya saya ada di situ, saya bisa memberikan manfaat. Udah gitu aja sih. Nggak jauh-jauh mikir kemana-mana. Yang penting saya di situ membawa kebahagiaan dan manfaat. Udah itu aja. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Keren. Terus Kang Taufik ini orang Bandung asli atau? Saya orang USA, ujung berung sebelah atas. Asli. Ujung berung sebelah atas itu bukan Bandung ya? asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Tapi di ujung berung yang terkenal dengan Benjang. Benjang itu tuh. Dan band-band metalnya itu. Culture itu tuh. Culture.
itu tuh budaya yang harus diharumkan. Oh, harum sekali nama ujung burung di luar negeri. Kalau luar ujung burung beda lagi. Macet soalnya. Ternyata Kang Taufik ini orang Badung asli, jadi bisa ada yang penasaran gitu ya. Terus selain tadi aktif di organisasi pramuka atau bikin kegiatan sendiri kayak ke panti atau tadi ke ODGJ gitu, apakah Kang Taufik sendiri pernah ikut organisasi pas di sekolah gitu, entah itu di SMA-nya atau di SMP-nya gitu Kang? Fun fact-nya, saya di MTS atau di sekolah saya dulu jadi berapa ketua ya dalam satu masa gitu. Satu waktu mungkin 7 atau 9. Oh, itu bukan double job lah atau bukan rangkap jabatan. Tapi serunya kalau kita mau ngumpulin di ini, misalkan saya pengen ngumpulin teman-teman saya nih, saya ketua UKS misalkan, saya ketua UKS kan, pengen latihan bareng dengan saya ketua pramuka juga. Ya udah latgab aja. Latihannya apa? Botram apa? Ya, misalkan mau latihan, saya ketua mading, mau dengan merger dengan yang lain, ya karena saya ketuanya apa susahnya, tinggal ini aja. Tapi ya serunya di situ lebih melatih saya untuk gimana caranya saya jadi problem solver gitu terhadap diri sendiri atau masalah yang ada di lingkungan saya. Jadi bersikap gimana caranya kita bisa berputar otak dengan cepat, terus gimana caranya kita bisa mengambil tindakan dan sikap dengan baik. Karena andaikan saat itu saya tidak memilih itu dan tidak melakukan itu, mungkin tidak ada di sini saya saat ini. Tapi karena saya saat itu menerima itu dan melaksanakan itu, walaupun menurut saya saat itu adalah apa ya, disebut perih enggak, disebut capek iya gitu, tapi ya udahlah, yang penting qadarullah saya masih bisa berjalan dan benar-benar itu atas jalannya dari Allah aja sih. Nggak ada pengen saya harus gini. Saya aja terjun ke kemanusiaan bukan karena kemauan saya nggak pernah terpikirkan dari kecil, saya pengen ini, enggak. Yang penting enjoy gitu doang. Yang penting enjoy ya Kang. Iya. Kita pas menjalani itu kan waktu sekolah ya Kang, itu berarti jadi ketua ini, ketua itu, rangkap jabatan lah gitu ya. Sulit nggak Kang menjalaninya gitu dengan usia yang segitu gitu, masih muda? Kalau sulit pasti, nggak ada yang menutup kemungkinan pasti ada bentroknya, ada gesekannya, itu normal dan manusiawi sekali. Tapi intinya kalau di organisasi seperti itu, gimana caranya kita kerjasama, karena kan organisasi itu bukan bekerja sendiri. Jadi yang dilatih saya terhadap diri saya sendiri adalah bagaimana cara saya bisa merangkul dan bekerja sama. Udah lebih di situ. Kalau buat saya kerja itu kerja tim, bukan tim kerja. Jadi leader itu ya bergerak bersama, bukan ya nyuruh-nyuruh. Tapi belajar leadership sendiri atau pas masuk pramuka malah? Sebenarnya kalau leadership sih nggak hanya di pramuka ya. Karena kalau menurut saya nih, ketika kita ketemu orang baru, maka anggaplah orang baru itu adalah guru. Ketika kita menemukan sebuah informasi baru, dalam artian itu manfaat atau sebuah ilmu baru, maka atau kita ke tempat yang baru, maka tempat itu adalah sekolah. Saya kesini pun sekolah. Karena kan saya belajar gimana, seperti apa nih program ini. Kan itu sebuah ilmu baru buat saya. Makanya buat saya, ketika saya ketemu orang baru, berarti dia guru. Guru baru, ketika saya ke tempat baru, berarti dia sekolah baru untuk saya, untuk belajar lagi. Berarti gitu, itu latar belakang yang membelakangi kenapa Kang Taufik tuh bisa jadi seperti sekarang ya Kang gitu. Terus saya tuh mau nanya, sekarang kita ngebahas pramukanya nih Kang. Kan tadi kata Kang Taufik sendiri tuh, Kang Taufik tuh di pramuka tapi di bagian kemanusiaannya. Tadi emang di pramuka tuh ada bagian kemanusiaannya gitu Kang? Ada. Itu tuh masuknya ke program atau kegiatan apa atau bidang apa gitu? Ya baik. Di pramuka itu ada yang namanya Pramuka Peduli. Pramuka Peduli ini adalah program atau bagian dari gerakan pramuka itu sendiri. Pramuka Peduli ini memiliki 3 bidang, yang mana 3 bidang ini adalah yang pertama tentang kemanusiaan, yang kedua tentang lingkungan hidup, dan yang ketiga tadi penanggulangan bencana. Pramuka Peduli ini hadir karena keresahan yang terjadi di masyarakat.
Nah, makanya hadirlah Pramuka Peduli di seluruh Indonesia. Seperti itu sih gambarannya. Itu udah dari tahun berapa, Kang? Kalau Pramuka Peduli sebenarnya belum terlalu lama, karena kan disebut lama secara tahun, tapi untuk adanya di Gerakan Pramuka ya masih terus penyesuaian karena tiap daerah kan tidak sama seperti di Jawa. Di Jawa seperti apa, di luar seperti apa. Nah, paling seperti itu. Berarti Kang Taufik sendiri pun concernnya berarti di bagian apa nih, kemanusiaan, penanggulangan bencana, atau tadi satu lagi itu apa tadi tuh Kang? Itu gitu. Tentang kemanusiaan. Ya, yang 3 tadi. Kalau secara tanggung jawab, saya di kuartir daerah dan kuartir cabang urusan penanggulangan bencana. Iya. Secara tanggung jawab. Secara tanggung jawab. Tapi secara fashion 3-3-nya saya masuk. Oke. Secara passion 3-3-nya masuk. 3-3-nya masuk. Karena saya memang awal bergerak tuh bukan di penanggulangan bencana, justru saya di lingkungan hidup dan kemanusiaan. Makanya tadi kan yang program saya mengenai yang pemerhati ODGJ dan lain-lain, itu kan sebenarnya bukan pemikiran saya pribadi saja, tapi pemikiran banyaknya rekan yang disatukan menjadi sebuah kegiatan. Nah, itulah sebenarnya lahirnya dari Pramuka Peduli. Kepedulian itu lahir dari pribadi. Itu sih. Kepedulian itu lahir dari pribadi, timbullah jadi gerakan gitu ya kan. Gerakan. Oke. Berarti concernnya di penanggulangan bencana. Saat ini tanggung jawab saya di situ. Saat ini tanggung jawab. Itu tuh apakah ada masa jabatannya atau emang ditunjuk gitu kan? Oke, kalau pengurus kuartir iya betul seperti itu. Kami menjalankan amanah sesuai permohonan dari kepengurusan tersebut. Misalkan saya saat ini kepengurusan saya kan sampai 2025 nih, dengan ketua keluarganya Kak Atalia. Itu kan saya diberikan amanahnya di Pramuka Peduli urusan penanggulangan bencana. Memang tidak banyak kalau pengurus di tingkat kuartir daerah tuh. Tapi kami kan punya banyak saudara kami yang ada di kuartir cabang. Nah, itu yang mendukung kami bergerak di kegiatan Pramuka Peduli. Makanya kami secara tanggung jawab bergerak itu mengelola bagaimana kegiatan Pramuka Peduli di tingkat kuartir cabang itu terus bergerak, terus berkembang dan bisa terus dieksplorasi lagi. Oke. Terus di bagian penanggulangan bencana ini ada programnya sendiri nggak, Kang? Oke. Ada kalau di sini, karena sebagian besar ya kegiatan pramuka itu lebih ke seperti prabencana. Walaupun realitanya banyaknya masih ditanggap bencana. Iya, ditanggap bencana. Kenapa kita itu bersentuhan langsung loh dengan masyarakat, di mana ya ada di sekolah, tadi di gugus depan. Gimana caranya kita mengedukasi si peserta didik itu yang ada di sekolah, atau sederhananya targetnya bukan peserta didik, sederhananya adalah peserta didik menjadi media, dia bagaimana mengedukasi keluarganya di rumah. Berarti ke circle yang terkecil dulu ya, kan, keluarga. Betul. Karena kalaupun mau SPAB yang kita lirik tuh anggaplah tidak ada yang mau ya bencana terjadi, tapi kita tidak tahu anak tersebut sedang ada di sekolah ketika bencana terjadi atau sedang ada di lingkungan rumah. Iya. Kalau anak tersebut kita asuh, kita ayomi dan bina secara benar, secara keilmuan, terutama tentang kesiapsiagaan bencana, bisa jadi anak tersebut adalah penyampai berita yang handal. Karena orang tua pasti mendengarkan dari anaknya. Makanya itulah peran penting kami Pramuka Peduli menggemburkan terus program SPAB, program peningkatan kapasitas. SPAB itu apa? Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Iya. Jadi baik di sekolah, pesantren, terus kemudian universitas dan lainnya. Jadi kan banyak ya. Ada TPA juga, itu kan satuan pendidikan ya. Itu salah satu programnya atau apakah ada program lain, Kang? Salah satu di antara sekian banyak. Cuman yang diutamakan itu mungkin ya, atau? Diutamakan tidak, tapi bergerak bersamaan iya. Karena kan kita punya ranah dan klasternya masing-masing. Misalkan yang tadi memiliki klaster tentang informasi
atau tentang penyuluhan. Iya. Nah berarti kan ranahnya di SPLP. Iya. Ada lagi ranah misalnya saya punya tanggung jawab tentang logistik, berarti kan saya manajerialnya di pos atau posko. Nah atau bagaimana saya memanage manajerial tim yang ada di kuartir cabang. Seperti itu. Oke. Berarti di bagian penanggulangan bencana di Pramuka pun itu tuh ikut turun ke bencana juga atau enggak? Ya ikut. Oh ikut turun. Ikut. Oh. Ikut turun berarti kolaborasi sama pihak atau lembaga yang lain. Betul. Jadi Pramuka Peduli ini di bawah naungan kan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kalau di tingkat nasional. Oke. Kalau di tingkat daerah kan itu BPBD ya. Nah, makanya kita selalu berkoordinasi dengan itu kalau Pramuka Peduli itu. Nah, kalau ada lagi unit di bawah kita nih, unit SAR atau sederhananya di kita itu nih di Jawa Barat adalah salah satu pendiri SAR atau di SAR-nya Pramuka nih di Indonesia. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, terus kemudian di kita kan ada penamaan juga nih satuan tugas Pramuka Peduli itu tiap kuartir daerah atau tiap provinsi itu beda-beda. Oh beda-beda. Contoh seperti saya kan dari kuartir daerah Jawa Barat, berarti saya Jawa Barat Squad Rescue. Ketika saya bertugas di luar Jawa Barat adalah nama saya adalah Jawa Barat Squad Rescue karena saya dari kuartir daerah Jawa Barat. Kita lari nih ke yang paling timur, ada rekan kita di sana namanya Brigade Penolong. Jawa Timur tuh Brigade Penolong. Nah geser dikit lagi itu ke Jawa Tengah itu Ubaloka. Ubaloka. Nah itu punya penamaan masing-masing. Brigade Penolong maknanya apa, Ubaloka apa, kami pun apa. Di Jogja, Jakarta dan lainnya mungkin itu penamaannya sama seperti Pramuka Peduli pada umumnya. Nah jadi punya nama satuan tugas masing-masing. Oh jadi cuman beda di nama satuan tugasnya doang gitu ya? Nama dan makna. Oh nama dan makna. Iya karena nama itu doa dari setiap iya betul. kegiatan kita kan. Betul. Terus saya tuh penasaran apakah penanggulangan bencana ini tuh ada timnya gitu Kang di Pramuka tuh? Ada. Terus apakah si timnya tuh ada sering atau suka ada pelatihan atau edukasi tentang keanggotaannya gitu dari penanggulangan bencananya sendiri? Banyak yang saya pelajari dari masih di provinsi ini, tapi di luar kota Bandung kan banyak rekan-rekan yang ketika setelah tidak di Pramuka mereka dapat mengembangkan diri di luar, entah jadi damkar, entah jadi tadi anggota Basarnas, entah jadi misalkan orang yang ada di pemerintahan. Tapi ketika setelah mereka jadi di sana, mereka mengkader adik-adiknya. Itu yang saya pelajari dan itu yang memang kaderisasinya baik dan bagus. Ketika sudah aktif di Pramuka, menjadi saudara di Pramuka, bukan berarti kita menutup jalan, tapi kita kan membuka jalan untuk adik-adik kita. Nah itu banyak di kota-kota kita ya di Jawa Barat tuh para kakak-kakaknya lah ya, atau seniornya yang memang memiliki empati dan kepedulian terhadap adik-adiknya. Jadi mereka, kamu potensinya bagus di sini, kita kader ke sini. Akhirnya dia dapat kerjaannya di damkarnya atau di mana. Nah, itu sering terjadi di kita. Makanya jangankan perihal pelatihan, untuk tentang pribadinya saja masih dipedulikan gitu oleh kakak-kakaknya. Jadi saya respect sekali terhadap kakak-kakak saya yang lain karena pola asuhnya selalu seperti itu. Berarti banyak juga anak Pramuka yang berkiprah di luar gitu ya? Oh banyak sekali. Kalau dibuka baju, baju Pramuka. Berarti di Pramuka tuh tidak ada mantan anggota Pramuka? Oh nggak ada mantan. Alumni? Nggak ada. Jadi sekali Pramuka tetap Pramuka. Ibarat dilantik di tempat tukang baju aja ini udah jadi anggota Pramuka. Ini tanda pelantikan ini. Oh itu tuh tanda pelantikan. Ini secara tanda pelantikan di Gerakan Pramuka. Nah ini secara internasional atau yang WOSM tadi, World Organization Code of the Movement. Ya itu WOSM-nya. Nah seperti itu sih gambarannya. Karena tadi Kang Taufik pegang badge nih, saya penasaran. Waktu sekolah tuh kan sering disuruh ngumpulin badge itu tuh TKK. Oh itu TKK. TKK atau TISKA, ya. Apa itu tuh Kang? Itu sebenarnya gini, kalau TKK itu kan tanda kecakapan khusus. Nah kenapa sih kecakapan khusus? Jadi peserta didik tersebut diberikan kesempatan untuk mengeksplor dirinya dalam hal-hal tertentu. Khusus seperti misalkan gini, ada TKK mengenai
ngaji atau penata rumah, anak-anak siaga atau sekolah SD biasanya bagaimana cara menyajikan teh atau makanan ke tamu. Nanti dites, oh layak. Kalau penata rumah lagi bagaimana, seperti apa kita mengelola rumah, itu anak SD siaga. Bagaimana ada lagi kalau naik ke penggalang atau penegak, ada yang penjaga kampung, bagaimana kita Penjaga kampung. betul, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mengelola keamanan di lingkungan sekitar. Terus ada lagi nih TKK-nya yang lain, misalkan berjalan, ada nih jalan misalkan secara sejauh 10 kilo, kan berarti selain dapat sehatnya dia dapat juga reward. Karena tujuan dari TKK adalah memberikan kesempatan anak terus berkembang. Kan tingkatan TKK juga kan ada yang bulat itu dua, terus ada madya utama. Madya itu yang kotak, utama yang segi 5. Jadi itu berjenjang, ada tingkatannya. Semakin mahir naik lagi levelannya. Udah makin mahir naik lagi. Nah setelah itu dia punya, kalau yang itu baru memang bisa ditempuh untuk Garuda, atau memang kalau belum rezekinya itu akan menjadi penghargaan untuk dia sampai tua nanti pun dia akan memaknai dari pengujian tersebut. Berarti dilombakan itu berarti? Enggak, itu pribadi. Oh itu pribadi. Yang mau berarti? Betul, karena pramuka kan sukarela, tanpa paksaan. Makanya tadi kan tidak ada paksaan di sekolah. Kirain saya tuh semua harus ikutan gitu. Oh jangan, nanti nggak rare. Iya. Nggak rame. Nggak rame karena dipaksa ya kan. Iya. Oke. Terus dari Kang Taufik sendiri gitu, pengalaman Kang Taufik nih ketika turun ke lokasi bencana, apa aja sih Kang yang menurut Kang Taufik itu berkesan atau ini paling ngena nih buat saya gitu? Banyak sih ya, karena maksudnya posisinya gini, setiap kan saya sepakatinya tadi setiap tempat adalah sekolah. Jadi bencana apa itu saya pelajari. Ini kekurangan untuk saya apa, ini ilmu baru untuk saya apa. Buat saya nggak bisa ada yang paling. Buat saya semua punya makna dan ceritanya masing-masing. Jadi mau apa baru saya jelaskan. Kalau enggak ya semua sama, nggak ada yang paling spesial. Karena kalau itu paling spesial mungkin nanti saya nggak dapat yang lebih spesial. Makanya buat saya semuanya sama. Tapi pengalamannya punya cerita menarik masing-masing. Nah kalau cerita menarik aja Kang, apa nih yang unik atau hal yang seru gitu waktu di lapangan? Bencana atau misalkan saya bikin jembatan atau gimana? Oh pernah bikin jembatan juga? Pernah. Iya itu aja. Jadi kan saya pernah bikin jembatan sepanjang 180 meter bentangnya ya. Di Sungai Cisanggarung, itu perbatasan Jawa Barat Jateng. Jawa Barat Jawa Tengah itu di Cirebon dan Brebes. Jadi Desa Kalirahayu, Kecamatan Losari Cirebon, sama Desa Limbangan, Kecamatan Losari Brebes. Nah, kita ke sana pure tergerak untuk memang membuatkan jembatan sepanjang itu untuk masyarakat, karena sebelumnya ada jembatan tapi itu milik pribadi dan kalau mau lalu lalang tuh bayar. Nah terus kemudian adalah permohonan ke pramuka. Akhirnya memang karena pramuka kan dana hibah ya, jadi dikumpulkan, akhirnya terkumpul untuk membangun jembatan dengan dana seadanya. Akhirnya kami bertugaslah perwakilan dari Kuarda dan Bandung lah intinya. Sisanya dibantu rekan-rekan kami di Cirebon. Nah, hari pertama sampai hari ketiga itu nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu. Karena nyangkanya kita pegawai proyek. Tapi kan pakai baju pramuka. Nggak ngaruh. Orang kan nggak semua ngerti. Setelah 3 hari, hari ke-1, hari kedua tuh bayangin coba ya, kita ngegali tanah diliatin, terus kita misalkan nyiapin besi diliatin. Ya Allah, dosa apa ini? Tapi waktu itu berapa personil kan? Kita kalau dari Bandung nggak banyak sih, karena itu sukarela ya. Kita kan tidak dibayar sepeser pun. Nah jadi ya ada yang cuman sehari 2 hari pulang. Kalau saya alhamdulillah full 22 hari. Nah banyak sih ya intinya dari Kuarcap Cirebon juga bantu. Nah lucunya ketika hari ke-3 itu mulai ada yang nanya, Mas gimana ini? Iya kalau Bapak mau bantu boleh Pak.
soalnya kita kan nggak dibayar di sini. Ah, bukannya pegawai proyek? Bukan Pak, kita pramuka. Nggak dibayar? Enggak Pak. Bener ini. Iya. Warga tuh tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba ada bapak-bapak datang seakan heroik set. Oke. Bawa ember merah, saya masih ingat. Tahu nggak isi embernya apa? Apa sih? Es teh seember sama es balok. Mas minum dulu. Itu makanya semenjak itu kita, wah makasih loh warga akhirnya mau bantu. Tapi apesnya tuh hari pertama kita dikasih pede kita minum, hari kedua masih pede, hari ketiga radang semua langsung. Karena posisinya bulan November itu pas lagi terik-teriknya di Cirebon, lagi panas-panas. Iya, makanya konyolnya kita, wah kepedean akhirnya. Yaudah. Karena kan saya orang Bandung dikasih panas di Cirebon, salut lah saya sama orang Cirebon gitu. Kuat-kuat. Paling setelah itu ya sakit, jatuh bangun lah, ada karena kan kita di sana sukarela gitu. Ada yang pulang, ada yang menetap sama seperti saya dan beberapa orang. Akhirnya terlaksana dan alhamdulillah dapat rekor muri, itu jembatan panjang. Oh, dapat rekor muri. Iya, jembatan panjang gantung yang intinya pertama dibuat oleh pramuka di situ. Itu beres dalam waktu ya sebulan. Oh, sebulan. Karena nyari batunya harus kemana? Saya merasakan bikinnya di Cirebon, saya nyari batu ke Kuningan. Bikinnya di Cirebon. Nyari batunya kan dengan seadanya, ya udah ngambil batunya di Kuningan. Ngerasain banget sampai malam nyari batu. Oke. Tapi itu ya belakang layar lah. Oke. Tapi itu tuh kan perizinannya gimana? Kita selalu berkoordinasi. Itu kan makanya warga mau ikut serta pun karena kita koordinasi sebelumnya, izin ke kubu atau kepala desa. Oh iya. Kepala desa gimana sosialisasi dengan warga menyambut baik. Alhamdulillah terlaksana. Kita melaksanakan pelatihan dulu sebelum dikirimkan timnya. Setelah dilatih kita bekerja dan alhamdulillah sampai detik ini jembatan itu masih dipakai oleh masyarakat. Itu sih dari 2021 sampai sekarang 4 tahun berarti. Oh, dari 2021. Oke. Udah 4 tahun dibangun dengan waktu sebulan berarti. 22 hari lah sebenarnya. Oke, gitu. Baik, lagi ke bencana nih Kang. Kalau penanggulangan bencana dari Kang Taufik sendiri yang paling jauh pernah kemana Kang? Ke Luwu tuh Sulawesi Selatan. Luwu Utara itu sebenarnya daerahnya banyak ya, ada Rada, ada Masamba, ada Sabang. Cuman kotanya atau kabupatennya Kabupaten Luwu Utara. Pada saat gempa berarti dulu itu banjir bandang. Oh, banjir bandang. Oh, gempa mah bukan di Luwu. Mamuju ya. Mamuju sebenarnya salah satu nggak jauh beda lah intinya. Cuman buat saya ke situ sih. Itu ditugasin dari Pramuka Jawa Barat langsung ke sana gitu. Itu dari lembaga lah intinya, tapi saya pun di sana membawa skill dan keilmuan saya tentang kepramukaan ke sana. Oke. Terus kalau misalkan ada bencana nih, anggota yang turun ke lapangan tuh apakah dipilih atau ada spesifikasinya harus punya keahlian atau skill ini atau jabatan ini nggak? Oke, gini. Kalau ke lapang sekedar saran, baiknya memang sebelum turun itu kita lengkapi keilmuan kita dulu. Karena banyak terjadi di lapangan, jangankan orang yang baru turun, orang yang sudah ahli pun kalau memang dia tidak teliti, dia tidak tanggung jawab terhadap apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan, akan menjadi celaka untuk pribadinya. Makanya kenapa tadi harus dibekali dengan ilmu, minimal menjadi pedoman. Kalau saya secara pribadi 60% itu praktek di lapangan, improvisasi, 40% itu pedoman saya ya dari teori dan praktek supaya saya tahu mana batasan saya bisa melakukan dan mana sisanya yang saya bisa eksplor. Itu sih kenapa juga harus ada ilmu, karena
secara hukum kalau kita mau menolong orang pun, kalau kita tahu ilmu medis kita nggak menolong, ada aturannya. Ada aturannya. Nah kalau misalkan kita main-main menyebabkan nyawa orang hilang, ya kita kan sama dengan membunuh orang. Nah itu nggak boleh. Makanya kenapa harus kita mempelajari terlebih dahulu supaya kita tahu batasan sejauh mana kita mampu membantu atau tidak gitu. Karena membantu tidak harus selalu turun ke lapang. Iya, jadi harus sadar diri dulu ya gitu. Betul. Kalau tidak punya skill dan ilmu mah lebih baik kita bantu dengan doa atau bantu support dengan logistik. Oke. Karena sederhananya logistik itu 97% ketika logistik sudah terpenuhi itu penanggulangan bencana itu sudah tertangani. Karena logistik itu meliputi logistik pertolongan pencariannya, logistik pengungsiannya, logistik tentang aksesnya, kendaraan gitu untuk mengevakuasi, terus kemudian logistik yang lainnya, makanan untuk 3 hari ke depan dan lain-lain. Itu logistik kalau sudah terpenuhi, itu 97% sudah. Sisanya dilakukan pencarian pertolongan, bagaimana memanajerial dan lainnya. Terus untuk Pramuka Jabar sendiri nih Kang, apakah ada atau punya program unggulannya nggak Pramuka Jabar? Oke. Pramuka Jabar di Kuarda Jabarnya. Iya. Kalau di kita sih sekarang ada kan sekarang nyatu nih dengan lingkungan hidup juga. Karena sekarang pun saya di bidang logistik, memang sekarang kita sedang mengupayakan membuat sebuah buffer stok yang mana nantinya kita mampu mensuplai rekan-rekan di kuartir cabang yang sedang bertugas atau mengelola keadaan yang tidak mengenakan atau bencana, itu kita bantu suplai. Terus kalau program-program lain sekarang kan kita sudah terlaksana sebenarnya. Jadi untuk program sekarang tanggap darurat doang sih. Kita menghadapi La Nina atau misalkan persiapan seperti SPAB dan lain-lain sih untuk yang di Kuarda, karena beberapa sudah terlaksana sebelumnya. Jadi paling tinggal yang standby aja sih. Jadi ada program unggulannya gitu ya Kang di Pramuka Jabar tuh. Terus saya tuh pengen tahu nih, kan saya tuh udah nggak ikut pramuka lah dari sekolah gitu ya Kang. Terus barangkali ada teman-teman community juga yang pengen ikut pramuka, cuman dia tuh udah nggak sekolah atau lagi kuliah, itu bisa nggak? Boleh banget, boleh banget, boleh. Jadi kan tadi di tingkat Pandega ada yang namanya Racana ya. Jadi Racana itu wadah pengembangan peserta didik setingkat Pandega atau usia 21 sampai 25. Ya kan kalau misalkan di kampusnya nggak ada nih pramuka, bisa aja kita bergabung ke kampus lain atau universitas yang memang ada pramukanya. Ya bisa juga. Dan dengan catatan memang mengizinkan itu. Nah kalau misalkan mengizinkan, ya berarti silahkan bergabung. Kalau tidak, kan masih ada wadah yang lain. Entah seperti saya ke Pramuka Peduli atau misalkan ke yang lain, Satuan Karya. Banyak sekali sih sebenarnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika akang atau kakak baru masuk, boleh banget. Jadi tapi tolong temui orang-orang yang memang bisa merangkul supaya terarah dengan tepat. Karena waktu kan tidak panjang ya secara usia, karena bentar lagi masuk ke pembina. Kalau usia Pandega seperti itu sih. Berarti untuk umur yang 20 ke 25 ya Kang, bisa masuk lewat di kampusnya atau lewat kegiatan di eksternalnya di luar, mau Pramuka Peduli seperti saya atau di yang lain. Ya jadi gitu guys gitu. Jadi barangkali ada sobat community yang mau masuk pramuka setelah mendengar cerita dari Kang Taufik, ternyata pramuka tuh bukan hanya tadi tepuk tangan saja gitu. Ternyata banyak di dalamnya tuh, sangat luas gitu pramuka tuh. Banyak. Yang nantinya tuh berdampak ke diri dan lingkungan gitu ya Kang. Kan tadi dari Kang Taufik sendiri tuh pramuka tuh dari kita dari pramuka oleh pramuka untuk masyarakat. Jadi outputnya tuh tetap ke masyarakat ya kan? Karena kita akan kembali ke masyarakat. Kita akan kembali ke masyarakat. Jadi sangat penting gitu sikap yang akan kita pakai nanti di masyarakat kalau kita ikut di pramuka gitu ya Kang. Gitu. Terus karena tadi udah pertanyaan terakhir nih Kang. Sekarang saya pengen tahu nih, coba pesan-pesan
bukan pesan terakhir artinya kan. Apa ya, jadi pesan baik buat Sobat Humanity nih dari Kang Taufik sendiri sebagai seorang pramuka gitu, apa sih Pesannya ke arah mana nih? motivasi atau quotes atau apa gitu, atau ya terus kan kalau sebenarnya tadi kan udah banyak pesan juga ya. Kalau pesan sederhananya tadi jadikanlah tempat yang baru itu adalah sekolah, dan jadikanlah orang yang baru itu adalah guru. Kemudian terus tanamkanlah kebaikan, karena ketika kebaikan itu menjadi sebuah pohon, ibarat sebuah pohon, dia akan menumbuh akar, dan ketika akar itu terus berkembang atau kebaikan itu terus menjalar ke orang lain, maka akan lahirlah pohon yang baru. Jadi jangan pernah puas dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik atau berhenti berbuat manfaat bagi sesama. Gitu. Jadi intinya mah jangan pernah berhenti berbuat baik dan menebar manfaat buat orang bakti tanpa henti guys gitu. Jadi gitu ya buat para pemuda nih di luar sana. Jadi orang tuh harus bermanfaat bukan hanya untuk diri tapi juga di lingkungan sekitarnya gitu. Gitu obrolan saya dengan Kang Taufik mah cukup seru juga, tapi karena terbatas waktu ya kan kita waktunya karena sudah habis, jadi paling segitu dulu dari kita gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa saksikan podcast ini tuh di channel YouTube-nya One Ummah Movement. Yang belum subscribe dulu, terus pijit tombol loncengnya biar ada notif kalau kita posting podcast di HP kalian gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Kang Taufik atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya Bayu, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.